isu meluruskan itu. Aduh, politik Indonesia ini makin kesini kok ya makin nganu ya. Makin semrawut dan runyam. Ini tentang berbagai macam perbicaraan politik nasional kita. Ya apalagi kalau sudah disangkut-sangkutkan sama yang namanya si mantan. Yang tidak mau lereh. Rasanya pengen berkuasa terus ketoknya itu. Raisa ucul tenan. Ya yang terbaru, dia ditanya soal penggeledahan rumah Sekjen PDIP Mas Hasto itu. Yang masalah dengan Harun Masiku itu. Ya tempat tinggalnya Mas Hasto Kristianto yang bagi sebagian kalangan loh, itu jadi alat buat pengalian isu katanya. Biar masyarakat mengalihkan pandangannya ke penggeledahan rumah Mas Hasto itu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah tudingan bahwa penggeledahan kediaman pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK merupakan pengalihan isu. Nah, isu apa? Ya isu yang itu. Ya tentang uji CRP itu kita terbuka aja. Yang telah menyematkan Pak Jokowi ada di urutan pemimpin terkorup dunia dan itu urutan kedua ketiga. Wah. Dan sampai-sampai Jokowi sendiri itu yang mesti membantah. Sampai harus bicara langsung pada para jurnalis, para di media. Sebagai publik yang hafal banget loh, karakternya bermanuver politik itu. Justru apa yang dibantah malah bikin kita semua kan ya jadi mikir. Masa sih seserius itu Pak Jokowi mau membantah? Bukankah banyak buzzer-buzzernya yang sudah diklarifikasi, ngasih penjelasan, menerangkan, supaya menganalisis apa opini atau argumentasi yang dibangun oleh buzzer-buzzer Jokowi. Ya tapi ya pada ngawur, nggak nalar gitu loh. Mereka hanya asal ngomong aja lah. Karena dalam otak mereka buzzer-buzzernya itu memuja tetapi membenci lawan itu. Jadi tidak objektif. Nah, tidakkah para pasukan Jokowi wis nerangke? Dodok selehe. Dodok selehe apa itu? Permasalahan yang sebenarnya lah. Menolak kalau KPK ngubek-ubek rumah Mas Hasto itu nggak terkait pengalian isu. Itu para buzzer-buzzernya Pak Jokowi. Loh, berarti ini keseriusan KPK ngusut Harun Masiku. Ya, hanya kepentingan politik saja. Ini wartawan ini kurang kerjaan tenan, ngono ditakoni lho, apa isu penggeledahan rumah Pak Hasto sebagai pengalian isu Jokowi pemimpin terkorup. Dan dilala. Sing ditakoni nyat ya legan golek momongan, orang yang masih pengen eksis di politik supaya tiap hari muncul di media lalu dimintai pendapatnya. Ya udah, calcul senenge dewe dalam menjawab plosdol. Malah yang muncul di pikiran saya ini pembegawan. Ini kok Pak Jokowi masih mau bicara tentang tudingan uji CRP ya. Tenan loh ini kira masuk akal belas. Sebab paling tidak isu ini kan sudah semingguan, bahkan lebih di berbagai medsos. Ya sudah pada jarang lah bicara tentang pemimpin terkorup itu kan urusannya nanti panjang. Biar dikorek-korek sendiri pada aparat-aparat hukum yang berkepentingan. Rakyat itu berganti fokus. Ya bisa ngomongin pelatih baru timnas, ngomongin Sintayong yang dipecat. Nah, beberapa malah terseret perhatian melu ngerembuk kasus Harun Masiku. Ya banyak lah masyarakat. Macam-macam. Nah beneran ini ada yang nggak masuk di kepala pembegawan.
Kok malah Pak Jokowi mengembalikan bicara tentang OCCRP lagi? Ini bukan karakternya yang mengulang-ulang sebuah isu yang sama. Apakah ini menandakan kinerja buzzer-buzzernya tidak berjalan efektif? Yang banyak itu buzzer ada lucu-lucu itu kalau saya lihat. Lucu ngomongnya ngawur. Atau menurut Pak Jokowi masih banyak rakyat yang ngomongin pemimpin korup. Atau dengan kembali bicara listnya OCCRP menunjukkan isu itu mau dikapitalisasi mungkin, mau diangkat-angkat lagi. Jadi hal yang menguntungkan dirinya itu. Mau bagaimanapun justru respon yang diberikan Presiden ke-7 itu mengherankan, menggumunkan. Kok malah ngomongin OCCRP lagi. Nah, dalam analisis yang tak perhatikan, di berbagai informasi tambahan ini tak pelajari itu, kayak ada yang nggak match itu, nggak nyambung. Mungkin bagi beberapa ngompolers yang ginian ini dianggap tidak menarik, mungkin loh. Sebagai salah satu konten kreator politik yang seneng bedah-bedah soal politik, ini sebenarnya unik banget, menarik ini. Dan rata-rata politisi itu cenderung menghindar, nggak mau bertabrakan atau membicarakan masalah OCCRP ini. Ditanya tentang persepsi buruk bagi dirinya, dan itu tidak berlaku pada Pak Jokowi. Asem tenan. Info yang tersebar atau pernyataan yang kemarin disampaikan Pak Jokowi ini bikin tambah mikir. Adakah sesuatu yang sedang direncanakan oleh Pak Jokowi? Mungkinkah ada yang mau dimainkan lagi? Manuver politiknya akan main lagi. Apakah ini ada kaitannya sama rencana Kongres PDI Perjuangan yang sebentar lagi akan digelar? Ini kan sudah tahun 2025 itu. Apa isu soal Jokowi pemimpin korup sengaja dimunculkan kembali sebagai todongan ke presiden sekarang? Kita kan semua ngerti toh. Sampai detik ini Presiden Prabowo belum berkata apapun, sepatah apapun mengomentari tentang OCCRP yang menyematkan Pak Jokowi sebagai pemimpin atau presiden terkorup di dunia. Jadi ya tidak hanya Pak Prabowo. Mayoritas semua ketua-ketua partai besar tidak terdengar pernyataannya. Bisa jadi nih Pak Jokowi khawatir. Andai masalah ini tidak tuntas atau isu ini gantung karena tidak ada penyelesaian dan Pak Prabowo nggak ngomentari, nasibnya bakal kayak si Fufu Fafa. Isu Fufu Fafa ini terus sampai nanti akan terus ada. Jadi OCCRP itu menyematkan Pak Jokowi sebagai pemimpin terkorup. Isu Fufu Fafa oleh publik disematkan pada Gibran yang membuat akunnya itu untuk menghina, termasuk menghina Pak Prabowo juga itu. Ini akan digantung terus, gak diselesain itu. Apa nasib isu Fufu Fafa? Elit membantah, rakyat punya keyakinan berbeda. Sama persis juga dengan Pak Prabowo merasa clear tentang penculikan aktivis. Namun mayoritas rakyat kita masih menganggap faktanya tidak begitu. Oh iya, ini waktu bicara bantahan geledahan rumah Mas Hasto itu sebagai pengalian isu katanya. Lagi-lagi Pak Jokowi itu memasang tampang serius loh. Saya kan mau bilang ini, silahkan isu ini terus disebut-sebut. Mungkin gitu. Tak ladeni sak keselmu. Mungkin ya gitu. Lah nada bicaranya itu stabil. Pendengarannya kuat. Tidak disertai senyuman sama sekali. Jadi serius. Ada konco wedanganku yang kemarin menyimpulkan. Ini menyimpulkan lain tuh, konco saya itu. Penggeledahan kediaman Sekjen PDIP itu bukan buat ngalihin isu pemimpin korup atau nyari perhatian jelang Kongres. Kan dia tahu ya. Lah tentang kepentingan apa ini kalau kamu mengatakan bukan pengalihan isu? Katanya dia itu teman saya, buat kita gak mikir pelaksanaan makan bergizi gratis. Lo kepiye ini? Akhirnya tak kejar mana ini? Gak bisa dia mikir ke sana. Katanya kan banyak hal yang tidak sesuai perencanaan. Makan gizi gratis. Wah, aneh-aneh wah. Nah, ini temanku ini melanjutkan, sudah mulai ada beberapa guru sambat. Pas siswa makan itu malah di jam belajar tuh. Kan orang pas istirahat tuh. Mengurangi jam belajar. Ini murid-murid itu do bodoh yang tambah lemu.
Ada juga guru sambat nambahi gawean. Selain mengantar makanan juga beresi tempat makan setelah rampungan. Kan kotor akhirnya. Belum lagi ada kejadian anak-anak makin gak habis. Makanya gak habis, cecer-kecer di mana-mana. Ini namanya anak-anak kok. Ada yang komplain gak disertai susu dan lain sebagainya. Dotanya, pating celebung, ya masuk juga sih. Tapi keremeh-temehan makan bergizi ini tidak mengganggu motif politiknya Pak Jokowi. Alias tidak bisa dipolitisasi. Aneh ini. Nah, sebagai individu yang pertama melempar soal partai perorangan. Pak Jokowi butuh rakyat nancep ke. Nama dia jadi semacam branding. Istilah gampangnya lah. Gerakan partai perorangan pengen dia besarkan. Bisa jadi kekuatan besar untuk bernegosiasi sama partai pada tahun 2028. Nah, ini ada faktor yang menguntungkan. Seandainya image partai perorangan kian hari kian diperhatikan, di aspek hukum ini ambang batas presiden kan harus dihapus. Sehingga keduanya akan bertemu dan saling tawar-menawar kandidat. Nah, saat itulah ini Jokowi bisa memaksakan partai gede mencalonkan Gibran. Ini analisa Begawan loh. Begawan ini rada mikir ini. Rada mikir, mengapa presiden entah bicara langsung atau melalui juru bicara presiden tidak merespon belas tudingan OCCRP yang menyampaikan dia sebagai pemimpin terkorup di dunia. Padahal rilis itu jadi pembicaraan di mana-mana, bahkan seluruh dunia. Isin aku. Masa sih 5 tahun mendatang Pak Prabowo beneran wis wegah ikut kontestasi, menyerah begitu saja. Dan hingga detik ini loh, kayaknya Jokowi belum punya strategi. Gimana cara menyiapkan Gibran di tahun 2028 menjelang Pilpres. Tentu buat maju Pilpres 2029. Lah syahwat kekuasaan inilah yang membuat Jokowi memanfaatkan isu-isu apapun. Dan semua direspon, ditanggapi, biar namanya bertahan dalam pemberitaan media. Selain itu, menarik diri dari berbagai isu akan tidak menguntungkan dia. Jadi bendino muncul, kalau nggak ada kegiatan ya dia ke mana lah, sidak. Kayak pejabat itu loh. Kemarin ke mana itu Purwokerto apa-apa. Melihat sampah jadi bahan bakar. Jadi kayak pejabat aja. Belum mau untuk lereh. Kalau tidak punya kepentingan, ya buat apa masih ke sana kemari. Bukan Pak Jokowi banget kalau dia meneng wae. Menemui warga yang ke rumahnya katanya jadi tempat wisata. Yang orang-orang itu kan ya pengen aja. Pengen ketemu mantan presiden, loh itu wajar, biasa. Rakyat biasa itu ketemu mantan presiden ya seneng. Tapi kayak Om Begawan itu ya biasa aja. Dan terus-terusan merespon situasi politik, manuver politik terus dilakukan. Memindahkan respon pada Gibran tidak akan pernah dilakukan. Kecuali Gibran sudah terlihat matang gitu loh, untuk menarik perhatian publik ya. Hanya kepentingan kekuasaan yang menjadikan ini semua jadi ajang eksistensi Pak Jokowi di politik. Ora gelem leren. Tapi para pendukungnya, para pemujanya tetap wah dia dapat untuk kamulyan. Nah, tindakan berlebihan dari pendukungnya, para pemujanya itu malah mematik sentimen negatif akhirnya. Apakah lagi itu para buser-buser yang ada di YouTube, yang rupanya lucu-lucu itu ngomong racek toh, gendah itu loh. Ya viewernya banyak karena ya memang uangnya racek toh. Contohnya ya yang tak ceritakan di ngomong kemarin itu. Nah, aktivis ICW itu sampai kena doxing. Itu salah satunya itu. Data dirinya diunggah dan disebarkan di medsos. Parah banget itu. Nah, buat menutup isu doxing membesar, harus ada orkestrasi isu yang lain. Dan terlihat benar, Pak Prabowo belas gak bisa menandingi. Untuk mengorkestrasi isu-isu penting nasional. Yang terkesan dari Pak Prabowo ini, kayak asik sendiri dengan aktivitasnya. Nah, rupanya ini, elit-elit Gerindra tidak bisa main politik cerdik. Harusnya loh kalau menurut Om Begawan ini masukan untuk Partai Gerindra. Rasa masih pengen terus muncul di media yang dilakukan Pak Jokowi bisa dikapitalisasi. Buat nama Pak Prabowo. Lah jebul pada gelagapan. Gak tahu mesti ngapain nih para politisi-politisi Gerindra ini. Bisa tak sebut itu. Gerindra itu kalah bermanuver. Tidak bisa merebut perhatian rakyat. Mereka kayak gak paham gitu loh. Harus ngapain itu loh. Mesti gimana. Bingung dia. Nah, isu baru yang seksi
dan ditanggapi positif itu yang bagaimana? Mereka nggak tahu. Dan sebagainya mereka nggak paham. Partai Gerindra, yuk jangan berdiam diri kayak gitu. Partai besar loh. Ketua umumnya jadi presiden. Harusnya menangkap isu-isu nasional itu. Apalagi membiarkan si mantan. Dan harusnya memanfaatkan banyak peristiwa demi keuntungan sendiri. Demi keuntungan Gerindra. Jangan sampai demi keuntungan si mantan. Wes toh, nek omonganku iki rambok gugu untuk Partai Gerindra. 2028 hingga Pilpres usai, penyesalan kalian tidak akan ada gunanya. Gerindra mestinya sudah punya strategi-strategi. Langkah-langkah yang konkret untuk meningkatkan dukungan. Dengan rendahnya partisipasi pilkada, harusnya jadi refleksi. Harusnya jadi introspeksi. Melihat ke dalam diri kalian semua. Kekurangannya yang ada apa? Segera perbaiki. Tingginya suara Gerindra pada pemilu lalu diakui atau tidak, efek dari dukungan Jokowi pada Prabowo. Dan seandainya semua dibiarkan, 5 tahun mendatang bisa dipastikan Gerindra akan berada di 4 besar partai perolehan terbanyak. Wih, hebat. Iya. Prabowo yang disebut katanya punya karakter, punya jiwa kepemimpinan, memiliki watak kenegaraan. Ternyata yang hanya klaim, omong-omong. Jelang kepemimpinan 100 hari tidak bisa mengatakan ada arah yang jelas negara ini mau dibawa kemana. Sudahlah, akui saja kalau memang Pak Prabowo terlalu tua jadi pemimpin bangsa, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Ayo, kita harus bersama-sama. Satu-satunya jalan, mempertahankan, apalagi pengen menambah perolehan suara Gerindra. Ya harus ada di seberangnya Pak Jokowi. Jangan mau disetir lagi, jangan mau diremot oleh Pak Jokowi. Supaya Gerindra punya marwah, punya harga diri. Punya strategi yang hebat tanpa diketahui oleh pihak lain. Kalau masih berdekatan, bekerja sama, apalagi mendengarkan suaranya, ngalamat wassalam. Nah ini para petinggi Gerindra harus ada yang berani bilang ke Pak Prabowo, suruh melihat apa yang terjadi di PDI Perjuangan. Kurang apa sih Bu Mega ke Jokowi itu? Tapi begitu Jokowi gak keturutan maunya, ya dihabisin. Pilpres, pemilu, pilkada harus jadi cerminan ketegasan sikap. Terutama pada wapresnya. Ya sejak sekarang, jadikan bapak sama anak ini komoditi atau mainan saja lah. Jangan serius dipuja-puja. Wah habis nanti Gerindra. Contoh PDI Perjuangan. Nah menempatkan mereka sebagai perumus strategi, apalagi pengatur serangan. Ya siap-siap saja akan kecewa berat. Lihat saja potongan video pening tadi. Bisa-bisanya mantan presiden berkomentar begitu. Lah. Presiden sekarang kemana? Pak Prabowo kemana nih? Kok dia tidak jadi pusat perhatian? Malah kalah sama orang yang digantikan. Lah Gerindra mesti bisa bermain cantik bagaimana kader mereka di legislatif. Lalu bersandiwara bagaimana. Demikian pula kader-kader Garuda, Gerindra yang membantu di kabinet. Bisa bermanuver elegan lah. Nah sekarang Om Bengawan tanya deh, siapa sih orang Gerindra yang terlihat cukup progresif bicara di kabinet? Kan sunyi senyap. Bingung dewe, atau malah nggak tahu siapa sebenarnya orang Gerindra di kabinet. Data digulai gongling. Apa ya ini? Dan berbagai peristiwa politik akhir-akhir ini, Jokowi memahami betul. Kontestasi 2029 bakal berlangsung keras. Dia tahu lawannya kelak tidak hanya PDIP, tetapi juga Gerindra sendiri yang tetap mengusung Pak Prabowo. Kalau tidak disiapkan sejak sekarang, ngalamat akan habis tuh. Gibran pada Pilpres tahun 2029. Nah mungkin hanya Golkar yang bisa dia pegang. Bila ada yang nanya kok relawan sama PSI dibiarkan atau tidak digerakkan. Sebab belum nemu strategi yang cocok. Maka relawan sama PSI disimpan dulu. Dua unsur itu wes jelas di genggaman mereka. Maka mereka tidak akan pernah ngotek mereka. Mereka akan ngikut apapun maunya Pak Jokowi. Nah, kekuatan-kekuatan politik itu hanya alat, pendukung, kendaraan semata. Lah kuncinya itu di strategi. Semua partai akan mengerahkan strategi mereka untuk perang di Pilpres 2029. Termasuk Gerindra dan Pak Jokowi sendiri. Itu ya. Salam kawan, salam ngobrol. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Dadah.